Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua. Kali ini aku akan mempresentasikan tugas informatika dengan berjudul Sintesia, Harmoni Waktu, dan Inovasi Teknologi. Makna yang bisa kita dapat yaitu perpaduan harmonis antara masa lalu, kini, dan masa depan dalam evolusi teknologi. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Dengan nama saya yaitu Konita Nadiaska, atau kalian bisa memanggil saya dengan sebutan Konita ataupun Nadia. Saya dari kelas 8 dan asal sekolah saya yaitu SMP Negeri 5 Cikupa. Oke, kita bisa mulai. Yang pertama, pendahuluan. Teknologi selalu berkembang, mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berkomunikasi. Dari api dan roda hingga kecerdasan buatan atau AI dan metaverse, inovasi terus membawa perubahan besar dalam peradaban manusia. Dalam presentasi ini, kita akan melihat bagaimana teknologi berevolusi dari masa ke masa dan bagaimana perannya dalam membentuk masa depan. Kita lanjut. Teknologi di masa lalu. Nomor 1, era primitif. Manusia menggunakan batu, kayu, dan tulang sebagai alat. Penemuan api membantu manusia bertahan hidup. Oke, kita lanjut ke nomor 2, revolusi industri. Dari abad ke-18 hingga ke-19, mesin uap ditemukan, industri mulai berkembang. Listrik ditemukan, mengubah cara manusia hidup dan bekerja. Transportasi modern seperti kita bisa lihat kereta api dan mobil mulai berkembang. Dan kita lanjut ke nomor 3, teknologi awal di abad 20. Telepon, radio, dan televisi mulai digunakan secara luas. Perang dunia mempercepat inovasi teknologi seperti pesawat dan komputer awal. Teknologi di masa kini. Saat ini, teknologi berkembang lebih cepat dari sebelumnya. Beberapa inovasi utama meliputi internet dan AI, menghubungkan dunia dan membuat segala sesuatu lebih otomatis. Smartphone dan komputasi awan. Semua data bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Teknologi medis, robot bedah, AI dalam diagnosis penyakit. Otomasi dan robotika. Banyak pekerjaan kini dilakukan oleh robot. Oke, kita lanjut ke virtual reality atau VR. Dan augmented reality atau AR membuka cara baru dalam hiburan dan pendidikan. Contoh beberapa gambar. Ada ketiga gambar ya, guys ya. Dari yang pertama yaitu smartphone, yang kedua AI, dan yang ketiga VR. Teknologi di masa depan. Apa yang akan terjadi di masa depan? Inovasi yang sedang dikembangkan seperti kecerdasan buatan yang lebih canggih. AI bisa berpikir hampir seperti manusia. Terus yang kedua, quantum computing. Komputer super cepat yang bisa menyelesaikan masalah kompleks dalam hitungan detik. Dan yang ketiga, metaverse atau dunia virtual tempat manusia bisa bekerja, belajar, dan bersosialisasi. Yang keempat, yang keberapa ya? Yang keempat ya guys ya, maaf lupa. Manusia mungkin akan tinggal di Mars. Nah, itu mungkin suatu saat nanti atau beberapa puluh tahun, kita tidak tahu. Oke, kita lanjut. Bioengineering dan teknologi genetik bisa memperpanjang umur manusia dan menyembuhkan penyakit genetik. Nah, itu adalah salah satu contoh yang saya sebutkan tadi, teknologi di masa depan. Apa aja sih dampak teknologinya? Nah, dampak teknologi ada yang positif, ada pun negatif. Kita dari positif dulu, yaitu seperti mempermudah komunikasi dan pekerjaan, meningkatkan efisien dan kualitas hidup, membuka peluang baru dalam industri dan pendidikan. Dan dampak negatifnya yaitu ketergantungan berlebihan pada teknologi, ancaman privasi, dan keamanan data, pengurangan lapangan pekerjaan akibat otomatisasi seperti robot yang sekarang sudah mulai berkembang. Kesimpulan yang kita dapat yaitu teknologi terus berkembang dari alat sederhana di zaman kuno hingga kecerdasan buatan yang mendominasi masa kini dan masa depan. Yang kita harus lakukan yaitu memanfaatkan teknologi untuk hal yang positif, beradaptasi dengan perkembangan yang terjadi, menggunakan inovasi secara bijak agar tetap berdampak baik bagi manusia. Tambahkan kutipan inspiratif misalnya seperti yang kita ambil dari Bill Gates, teknologi hanya sebuah alat,
pada akhirnya manusialah yang membuatnya bermanfaat atau berbahaya. Oke, sekian itu saja dari saya. Jika ada salah kata atau salah ucapan yang saya sebutkan, yang saya presentasikan, mohon maaf. Dan saya berterima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.